karena ilmiah itu berarti apa saja yang ditulis, itulah yang akan ditanya. Gitu. Baik, ada beberapa yang perlu saya konfirmasi. Yang pertama, silakan dibuka di itunya. Nah, agak santai aja. Nah, pertama ini kan variabelnya ada 2x ya, x1, x2 sama y1 ya. Nah, variabelnya. Nah, untuk abstrak, nah ini nanti Nur coba lihat panduan ini ya. Abstrak itu jangan 2 halaman lah. Satu halaman saja, itu pun satu spasi. Satu spasi ini sudah benar kok, keywordnya juga sudah benar. Tapi ini kok keywordnya jadi kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian aja 3. Kok ada pembelinya apa? Kan variabelnya 3. Iya. Ya. Jadi cukup 3 saja, kualitas produk, nah, harga, ya kan. Nah, kemudian sama customer nggak usah, langsung keputusan pembelian aja. Nah, itu ya. Bahasa Inggris disesuaikan ya, cuma bahasa Inggris nanti dicetak miring saja. Kemudian konfirmasi berikutnya. Nah, ini untuk daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Coba Nur lihat kembali. Ini nggak cetak tebel kalau di buku panduan. Ya, nanti dicek kembali di buku panduan. Nah, berikutnya setiap awal dari paragraf Nur tidak memakai tabulasi. Jadi Nur tinggal pakai 6 ketukan. Jadi pakai space itu 6 kali baru. Jadi nggak lompat seperti ini. Ini lompat-lompat. Ya, disesuaikan ya. Nah, berarti, nah identifikasi masalah coba Nur lihat. Misalnya tadi nggak mau nanya kok tiba-tiba ada tanda tanya di sini. Apa sih identifikasi masalah yang Nur ketahui? Ini masalahnya pertanyaan masalahnya. Nah, ini kok sama dengan rumusan gitu. Kalau identifikasi masalah berarti bukan kalimat pertanyaan. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah. Harusnya bukan identifikasi masalah, bukan masalah yang, jadi bukan yang rumusan masalah ini diulang lagi. Betul. Yang harusnya apa sih kemungkinan yang akan masalah yang muncul gitu. Seperti Nur misalnya, sebenarnya gini deh, Nur bawa motor, tiba-tiba tengah jalan motornya mati. Yang terpikir apa? Pertama, ke bengkel. Itu ke bengkel jalan terakhir, kan nggak ada bengkel di sini, tengah jalan gitu nggak ada bengkel kan. Pertama yang paling gampang apa? Cek dulu kan, apa yang Nur cek di situ? Yang matinya yang mana? Apakah cek dulu mungkin bensinnya habis, ya kan? Atau mungkin kalau cek sampai kebongkar kan Nur nggak mungkin lah gitu kan, pasti ujungnya akan nyari bengkel gitu kan. Nah, yang pertama kali yang nggak mampat adalah cek dulu bensinnya ada apa enggak. Itu sudah bensinnya ada apa enggak, nah baru kemudian mikirkan, oh ini apa nih, apakah starternya nggak bunyi atau akinya segala macam, dicek semua kan. Itu identifikasi masalah. Jadi menganalisa dari awal. Nah, di sini kan berarti identifikasi masalah Nur berhubungan dengan keputusan pembelian, bahwa antara produk dan harga ini berarti apa nih kemungkinannya. Oh, berarti orang kualitas produknya mungkin rendah, harganya terlalu mahal atau apa. Nah, di sini dicantumkan. Ini tidak menjadikan nanti di sini sebagai yang akan diteliti. Yang akan diteliti nanti Nur tetap dibatasi di batasan masalah. Ini kemungkinan keputusan pembelian itu apa saja yang mungkin yang bisa Nur identifikasi di awal, ya kan? Yang tadi harganya mungkin kurang bersaing atau kualitas produknya mungkin masih kurang, cantumkan di sini. Pokoknya ini hal-hal yang bersifat minus di sini, ya. Tapi nggak dibahas secara utuh. Nanti pembahasan Nur dibatasi di batasan masalah. Hanya berbicara masalah kualitas produk, ini sudah benar, harga, keputusan pembelian. Benar ya? Nanti disesuaikan ya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian di halaman 24. Nah, ini harus Nur jawab nanti di kesimpulan. Ya, yang pertama. Kenapa yang pertama di sini karakteristik pembeli perlu ini kan? So, saya lompat nih gara-gara saya baca itu. Coba hipotesisnya ada di halaman berapa?
hipotesisnya. Hipotesis. Hipotesis penelitian. Hipotesisnya ada berapa, Nur? Ada 3. Ada 3. Pertama, kualitas produk pengaruh terhadap keputusan pembelian. ya. Yang kedua, harga pengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, berarti tujuannya itu saja. Nur tidak usah pertama mencari karakteristik pembeli buat apa. Kalau karakteristik pembeli nanti akan Nur muncul, sudah muncul di sini. Itu karakteristik responden yang Nur bahas di bab 4 itu sudah muncul. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya mana? Tujuan hipotesis itu. Berarti pertama tadi pengaruh X1 terhadap Y, ya kan? Pengaruh X2 terhadap Y. Yang ketiga berarti pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, ini 3 saja yang dibahas. Nah, ini tujuannya ada 3. Apa? Satu, untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y. 2, untuk mengetahui X2 terhadap Y. 3, X1 X2 terhadap Y secara simultan kan? 3 ini. Nah, ini harus Nur jawab di kesimpulan. So, cara Nur lihat di kesimpulan. Jawab enggak? Tidak. Baca dulu. Iya. Benar, halaman berapa? Halaman 90. 90. Yang pertama, nah Nur bahas karakteristik. Karakteristik ini kan hanya muncul saja. Nah, ini hanya dimunculkan di bab 4 sebagai karakteristik responden ini, tidak usah dimasukkan ke kesimpulan. Karena bukan tujuannya. Judulnya kan pengaruh X1, X2 terhadap Y. Nah, berarti tujuannya apa? Yang pertama dibahas. Berarti ini X1 terhadap Y-nya seperti apa? Kalau sekarang gini. Kalau tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau tujuan kan tadi ya. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y, berarti kesimpulannya untuk jawabnya gimana? Jawabannya untuk ada pengaruh, tidak ada pengaruh, gitu kan? Kalau ada pengaruh berarti ada pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian X2, yang keduanya berarti ada pengaruh apa enggak? Kalau misalnya ada, katakan ada. Ini ada pengaruh semua kan? Ada. Berarti yang nomor 2-nya adalah ada pengaruh, ya kan? X2 terhadap Y. Yang ketiga berarti ada pengaruh X1, X2 secara simultan terhadap Y. Selesai. Nah, angka-angka ini dari mana, Pak? Angka-angka ini nanti Nur masuk ke bab 4 pembahasan. Kesimpulan simpel saja, tidak usah dicantumkan angkanya, ya. Nah, sekarang Nur lihat kegunaan penelitian di halaman 24. Kegunaan penelitian di sini Nur melihat ada bagi peneliti ya, bagi produsen, bagi konsumen, bagi kampus. Nah, ini harus Nur jawab di saran. Kan kegunaannya buat apa?